Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Jadi sebelum saya pergi cukuran ya, berhubung hari ini hari Jumat, saya ingin cukuran dulu baru pergi untuk melaksanakan sholat ke masjid. Tetapi sebelum itu saya ingin membahas tim kesayangan kita dulu, yakni The Blues Chelsea, yang di akhir pekan ini ya, di hari Sabtu malam waktu Indonesia ya, kick-off-nya dijadwalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 9 malam ya, pukul 10 malam di waktu Indonesia Tengah, kemudian pukul 11 malam untuk teman-teman kita yang berada di Indonesia Timur ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, karena saat ini The Blues sudah kembali ke mode serius ya, dan sukses meraih kemenangan di 2 laga beruntun di Carabao Cup ya, kemudian lanjut di pekan ke-7 Premier League saat mengalahkan Fulham dengan skor 2-0 ya. Dan menariknya di laga Fulham saya melihat ya, 3 gelandang kita, yakni Enzo Fernandez, kemudian Moises Caicedo, dan juga Conor Gallagher ini bermain sangat-sangat solid ya. Khusus untuk Conor Gallagher, saya melihat ya, penampilannya di laga menghadapi Fulham itu di luar ekspektasi ya. Sejauh ini kita melihat bahwa Conor Gallagher ini ya berada di bawah bayang-bayang Enzo Fernandez. Kemudian penampilannya juga tidak terlalu spesial ya menurut saya. Tetapi ketika menghadapi Fulham ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat. Saya tidak tahu ya, apakah ini kebetulan atau memang Pochettino sudah melihat ya potensi yang dimiliki oleh Conor Gallagher. Karena di beberapa match sebelumnya Conor Gallagher ini selalu dimainkan di posisi nomor 6 ya, sebagai DM. Kemudian Enzo yang selalu dipaksakan untuk bermain agak ke depan. Tetapi akhir-akhir ini ya, Conor Gallagher yang selalu bermain agak ke depan, dan Enzo Fernandez kembali ke posisinya ya sebagai pemain yang bermain sebagai gelandang box to box ya. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, tapi saya melihat ya, setelah Pochettino memainkan Conor Gallagher di posisi nomor 6 ya, itu sangat terlihat ya perubahan permainan dari Conor Gallagher ya. Dia sudah mulai tenang ketika menguasai bola ya. Kemudian umpan-umpannya juga sudah mulai tidak ngawur ya, meskipun ya secara permainan dia bukanlah pemain atau tipe gelandang yang bisa melewati lawan, tetapi ya melihat umpan-umpan yang dia berikan ya, dan progresi passing ke depannya ini sudah mulai kelihatan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan diperlihatkan oleh Conor Gallagher di laga-laga The Blues selanjutnya ya. Apakah saya sudah puas melihat output yang diberikan Conor Gallagher? Tentu saja tidak ya, karena kita melihat ketika dia bermain di Crystal Palace ya sebagai pemain pinjaman ya, dia bisa mencetak gol untuk Crystal Palace, dan itu yang kita butuhkan ya. Karena sejak beberapa musim kemarin ya, itu gelandang kita selalu mencetak gol ya. Baru di musim kemarin ya, gelandang kita sama sekali tidak punya peran secara signifikan untuk mencetak gol ya. Kita punya Jorginho, kita punya N'Golo Kante, kita punya Ruben Loftus-Cheek, kita punya Mateo Kovacic yang sulit untuk menciptakan gol ya, dan juga kita punya Mason Mount ya. Dan ini yang harus segera dilakukan oleh Pochettino ya, melibatkan gelandang untuk mencetak gol ya, khususnya untuk Enzo Fernandez ya, yang beberapa kali selalu mendapat peluang ya untuk bisa mencetak gol. Sayang syutingnya kalau bukan lemah ya melambung tinggi ke atas ya. Jadi kita harus mengembalikan The Blues ya ke permainan yang sebenarnya ya, dimana ya kita tidak pernah mengandalkan penyerang untuk mencetak gol ya. Kita ingat era Frank Lampard, Michael Ballack, Essien, kita selalu mendulang gol dari lini kedua ya, tidak selalu mengandalkan Didier Drogba di lini depan untuk mencetak gol. Jadi saat ini ya, ketika kita tidak mampu mencetak gol lebih banyak dari pemain yang berposisi penyerang ya, tentu
Solusinya adalah kita harus meningkatkan permainan para pemain gelandang untuk bisa ikut mencetak gol ya, untuk terlibat dalam menciptakan gol, dan juga pemain-pemain yang berada di posisi sayap seperti Michael Mudryk yang sudah memperlihatkan kualitasnya. Kemudian Cole Palmer juga di laga menghadapi Fulham luar biasa. Menurut saya dua pemain ini menjadi warna tersendiri untuk The Blues ya, ketika kita membangun serangan, yakni Enzo Fernandez ya, pemain yang menurut saya sangat kreatif di lini tengah The Blues. Kemudian Cole Palmer ya, yang menciptakan satu assist untuk gol dari Armando Broja ya. Jadi saya melihat ya, komposisi gelandang kita sejauh ini ya, menurut saya bisa mengangkat The Blues ke level yang lebih tinggi lagi ya. Harapan saya tentu para gelandang ini bisa memperlihatkan konsistensinya ya, khususnya Conor Gallagher. Tentu kita berharap output yang lebih lagi ya, yang bisa dia perlihatkan di laga-laga selanjutnya ya, apalagi Burnley di laga akhir pekan nanti ya. Meskipun secara statistik ya, head to head ya, dari 5 pertandingan terakhir kita mampu meraih 4 kemenangan atas Burnley, kemudian Burnley hanya mampu meraih 1 kali imbang di Stamford Bridge ya. Dan kalau kita melihat laga jauh ke belakang, Burnley hanya bisa mengalahkan kita ketika The Blues terkena 2 kartu merah ya. Berbeda dengan Fulham. Kalau Fulham ya, 2 kemenangan Fulham terakhir melawan kita itu ketika pemain The Blues terkena 1 kartu merah, itu terjadi di 2006 ya. Kemudian di musim kemarin itu ketika Joe Felix mendapat kartu merah, itu baru bisa Chelsea dikalahkan oleh Fulham. Tetapi ketika menghadapi Burnley ya, kalau saya melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, The Blues itu terkalahkan ya, atau dikalahkan Burnley ketika The Blues terkena 2 kartu merah ya. Saat itu Cesc Fabregas kalau tidak salah terkena kartu merah, kemudian Gary Cahill ya, kalau saya tidak salah ingat ya, yang mendapat kartu merah ketika Burnley mampu mengalahkan The Blues dengan skor 3-2 ya. Jadi sejauh ini menurut saya komposisi pemain yang kemungkinan besar bakal diturunkan oleh Mauricio Pochettino di laga menghadapi Burnley itu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita lihat ketika menghadapi Fulham ya, dimana Levi Colwill berada di fullback kiri, kemudian Thiago Silva bersama Axel Disasi duet sebagai center back, Marco Kurela sebagai fullback kanan ya, untuk menjaga atau memproteksi gawang yang dijaga oleh Robert Sanchez yang menurut saya tampil sangat baik ya ketika melakukan save-save, tetapi ketika membangun serangan ya, dilibatkan dalam urusan melakukan build up ya, kurang lebih hampir sama dengan Andre Onana ya, selalu saja membuat blunder ya, salah passing di lini pertahanan kita ya. Kemudian untuk double pivot saya rasa Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo akan tetap bermain, dan Conor Gallagher bermain agak ke depan ya sebagai pemain bernomor 8, Cole Palmer sebagai winger kanan, kemudian Michael Mudryk winger kiri, dan untuk lini depan saya rasa pilihannya adalah Nicolas Jackson di laga ini karena dia sudah terbebas ya dari skorsing akumulasi kartu ya. Jadi tentu Nicolas Jackson akan menjadi starter di laga menghadapi Burnley ya, dan Broja akan berada di bench ya di laga ini karena saya rasa Broja belum siap untuk bermain secara terus-menerus ya di setiap pekannya, apalagi di laga menghadapi Fulham ya, dia sempat mengalami kram ya, karena memang pemain ini belum ada dalam kondisi fit 100% untuk bisa bermain full ya. Jadi mungkin itu adalah komposisi pemain yang akan diturunkan Pochettino ketika bertandang ke markas Burnley ya di pekan ke-8 sebelum jeda internasional, karena setelah jeda internasional nanti ya laga-laga berat akan menunggu The Blues seperti Arsenal, Spurs, Newcastle, Manchester City, dan juga Manchester United ya. Hanya ada Brighton dan Brentford yang menurut saya yang agak bisa dipastikan ya kita bisa lewati dengan mudah ya menurut saya, Brighton dan Brentford. Tetapi beberapa tim ini seperti Spurs yang lagi bagus-bagusnya, Arsenal ini ya diprediksi akan menjadi laga berat untuk The Blues. Tetapi menurut saya lawan terberat The Blues di awal musim ini adalah performa musim kemarin ya. Kita sangat
sulit untuk move on dari performa buruk kita di musim kemarin. Jadi menurut saya lawan terberat The Blues adalah diri mereka sendiri. Ya, kita melihat Michael Mudryk sudah kembali ke permainan terbaiknya ya. Jadi motivasi mental bertanding Michael Mudryk ini sudah mulai membaik, dan ini yang kita harapkan, yang selalu diberikan oleh Pochettino di setiap pekan ya. Jadi kemenangan demi kemenangan akan membuat The Blues lebih baik lagi ke depannya ya, karena kita lebih banyak diisi oleh pemain muda ya. Jadi hasil buruk ya jangan sampai membuat mental bertanding ya para pemain muda kita ini down ya. Jadi meskipun saya sempat meragukan Conor Gallagher, saya sempat meragukan Pochettino di awal musim, tapi melihat Pochettino kembali ke skema 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya, itu membuat saya yakin bahwa Pochettino akan membangun sesuatu yang lebih besar untuk The Blues di musim ini. Oke, kita ke tim lawan kita, Burnley, yang dilatih oleh legenda Manchester City, Vincent Kompany, yang baru meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini ketika mengalahkan Luton Town dengan skor 1-2. Dan di laga ini ya Vincent Kompany itu memainkan skema 4-3-3, dan ada satu pemain yang harus diwaspadai oleh The Blues, yakni Lyle Foster ya, karena pemain ini sudah terlibat di 4 gol Burnley di awal musim ini ya, dimana 1 assist dan 3 gol dia ciptakan ya. Jadi para pemain The Blues harus mewaspadai pergerakan pemain ini di laga akhir pekan nanti. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.